Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau sistem di sekitar kita, pemerintah, ekonomi, bahkan teknologi, kok kayaknya makin rapuh ya? Nah, bahasan kita kali ini bakal ngupas ide mendasar tentang gimana caranya kita bisa tetap berdiri kokoh, bahkan pas semuanya runtuh. Ini tentang membangun ketahanan sejati di dunia yang, ya, terus bergejolak. Oke, kita mulai dari fakta sejarah yang nggak bisa dibantah. Setiap kerajaan pada akhirnya pasti runtuh. Coba aja lihat Koloseum di Roma atau sisa-sisa peradaban besar lainnya. Ini tuh bukan kebetulan, tapi sebuah pola. Pola yang terus berulang sepanjang sejarah manusia. Dan pola ini nggak berhenti di kerajaan aja. Fondasi ekonomi kita pun ternyata sama rapuhnya. Coba deh pikirin semua mata uang yang pernah ada dan sekarang hilang begitu aja. Dolar, rupiah, euro, sejarah nunjukin kalau nggak ada satupun yang abadi. Ini fakta loh, bukan spekulasi. Dan ya, ini berlaku buat semua sistem. Politik, sosial, teknologi, semuanya. Mirip kayak pohon raksasa yang kelihatannya kokoh dari luar, ternyata dalamnya udah keropos. Sistem-sistem ini akhirnya bakal ambruk karena masalah internalnya sendiri. Nah, ini premis utama kita. Tapi, tunggu dulu. Penting banget buat dicatat. Ini bukan soal jadi pesimis atau nyebar ketakutan. Sama sekali bukan. Ini soal ngeliat sejarah dengan jernih dan ngakuin kalau ada siklus yang nyata. Justru dengan paham polanya, kita bisa siap-siap. Oke, setelah kita lihat gambaran besarnya, sekarang pertanyaannya jadi personal banget nih. Kalau siklus ini emang nggak bisa dihindari, terus artinya apa buat Anda? Gimana cara Anda harusnya merespons kenyataan ini? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Pas keruntuhan itu datang, apa Anda bakal ikut keseret atau Anda bakal dilewatin gitu aja? Apa nasib Anda terikat sama sistem yang rapuh ini? Atau mungkinkah kita bisa bangun fondasi pribadi yang saking kuatnya, kita malah bisa bertahan, bahkan berkembang? Jawabannya, mungkin agak aneh ya, beda dari yang biasa kita dengar. Kekuatan sejati buat bertahan itu bukan datang dari nambahin banyak hal ke hidup kita, tapi justru dari ngurangin. Inilah yang disebut jalan pengurangan. Jadi inti dari konsep kedaulatan itu ya ini, bukan soal numpuk lebih banyak kekayaan atau status. Kedaulatan pribadi itu artinya secara sadar dan strategis, kita mutusin rantai ketergantungan kita sama sistem di luar sana. Tujuannya, supaya kita bisa benar-benar pegang kendali atas nasib kita sendiri. Coba kita bandingin ya. Di satu sisi, ada jalan yang umum. Numpuk lebih banyak aplikasi, ngejar cari life hacks terbaru, makin sibuk sampai rasanya kita terkubur hidup-hidup. Nah, di sisi lain, ada jalan kedaulatan. Secara sadar mengurangi dan ngelepasin rantai-rantai yang selama ini ngekang kita. Kelihatan kan bedanya? Terus, gimana caranya nerapin pengurangan ini secara praktis? Jawabannya ada di sebuah kerangka kerja yang kuat. Kita sebut aja 4 pilar kedaulatan. Anggap aja ini cetak biru buat membangun ketangguhan kita. Ini dia keempat pilarnya, cetak biru kedaulatan kita. Masing-masing pilar ini dirancang buat mutusin ketergantungan kita di area yang paling krusial. Uang mereka, waktu mereka, racun mereka, dan kebisingan mereka. Yuk kita bedah satu persatu. Pilar pertama, uang. Ini bukan soal benci uang ya. Tapi ini soal ngurangin ketergantungan sama sistem mata uang fiat, uang kertas yang nilainya bisa anjlok karena inflasi atau kebijakan pemerintah. Sebaliknya, coba deh mulai pegang aset nyata yang kendalinya 100% ada di tangan Anda. Ini langkah pertama menuju kemandirian sejati. Lanjut, pilar kedua, waktu. Ini aset kita yang paling nggak tergantikan ya kan? Sering banget kita biarin agenda orang lain, notif medsos, tuntutan kerja, ekspektasi masyarakat, ngendalin hari-hari kita. Pilar ini tuh kayak panggilan buat kita merebut kembali kendali atas jam-jam kita dan nentuin prioritas kita sendiri. Pilar ketiga, ini soal ngejaga energi kita dari racun. Dan racun di sini artinya luas loh, bukan cuma makanan gak sehat, tapi juga paparan berita negatif non-stop atau lingkungan sosial yang toksik. Intinya kita secara sadar milih apa yang kita masukin ke tubuh dan pikiran kita. Dan yang terakhir, perhatian. Di dunia yang dirancang buat ngerampok fokus kita setiap detik, kemampuan buat tetap fokus itu udah kayak punya kekuatan super. Ini soal ngebangun filter mental buat nyaring semua kebisingan, jadi kita bisa ngarahin energi mental kita ke hal-hal yang beneran penting. Terus, hasilnya apa kalau keempat pilar ini berhasil kita bangun? Ya, setiap pilar itu jadi semacam perisai. Kalau digabungin, mereka bakal jadi benteng pribadi yang bikin kita kuat nahan tekanan, tangguh buat bertahan pas yang lain runtuh, dan yang paling penting, pikiran kita jadi jernih buat nggak ikutan terjebak dalam kekacauan. Pesan utamanya tuh kuat banget. Berhenti berharap sistem bakal benerin dirinya sendiri.
Fokus kita harus digeser. Daripada capek-capek benerin dunia luar yang nggak bisa kita kendaliin, mending kita mulai bangun dunia internal kita sendiri. Sebuah kehidupan yang nggak akan ikut hancur pas sistem di luar sana goyah. Kendalinya ada di tangan kita. Dan kita sampai di pemikiran penutup yang paling ngena. Tujuannya itu bukan cuma buat bertahan dari keruntuhan. Tujuannya adalah membangun kehidupan yang begitu berdaulat, begitu mandiri, sampai keruntuhan sistem di luar sana itu jadi nggak relevan lagi buat kita. Kita nggak lagi takut sama keruntuhan, karena kita udah belajar buat hidup di atasnya.